Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, dan tidak terasa kita sudah sampai ke hari yang ke-17, ya Pak. 18. Hari ini hari ke-18 Ramadan, ya. Sudah lebih dari setengah Ramadan meninggalkan kita. 12 hari lagi Lebaran. Tidak terasa. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah, seharusnya apa yang perlu disiapkan oleh seorang mukmin, ya, yang memang benar-benar cinta kepada bulan Ramadan, ya, pastilah ketika seseorang itu cinta dengan Ramadan, ya, maka ketika ia ingin berpisah dengan Ramadan, dia meninggalkan kesan yang baik, meninggalkan kesan yang bagus di bulan Ramadan ini, ya. Kalau memang di awal masih ada kekurangan, di pertengahan masih ada kekurangan, ya, maksimalkan dan usahakan di akhir, ya. Di akhir kita sempurnakan, ya. Mana amalan-amalan yang kurang maksimal kita maksimalkan, ya. Agar apa? Agar benar-benar kita mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di 10 malam terakhir itu di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, ya. Maka kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika 10 hari terakhir, ya, bulan Ramadan, beliau itu beriktikaf, ya, menahan diri di masjid, ya, beramal, fokus beramal, mengencangkan sarung beliau, mengencangkan ikat pinggang, ya. Maknanya apa? Betul-betul, ya, bersemangat, ya, dalam beramal. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidaklah, ya, tidak lain dan tidak bukan Allah sampaikan umur kita pada saat ini itu agar kita bisa memperbaiki amal kita, ya. Agar kita bisa memperbaiki amal kita, ya. Jangan sampai Allah panjangkan umur kita, Allah beri banyak kesempatan, tapi justru kita tidak bisa, ya, memperbaiki amalan kita. Maka sebaik-baik orang ialah yang bisa memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu. Dan sebaliknya, dan rugi dan serugi-ruginya orang manusia yaitu adalah ketika ia membuang waktunya sia-sia, ya, menggunakan waktunya dalam hal yang tidak bermanfaat, ya, yang sia-sia, baik itu manfaat dunia maupun akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayo semangat lagi, ya, karena 12 hari itu tidak terasa, ya, tidak terasa. Nanti tiba-tiba sudah Idul Fitri.
Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat dan mudah proses perjalanan kita nanti menuju akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih dalam bab kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul ikhlas, babut taubah, tentang bab taubat. Kemarin kita hadis kedua membahas bahwasanya Rasulullah SAW itu bertaubat dan beristighfar dalam sehari itu 100 kali, 100 kali beristighfar 100 kali. Itu beliau yang maksum dari kesalahan, bersih dari dosa, masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita yang setiap hari berdosa tapi kita tidak mau beristighfar, tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu hadis yang ketiga di dalam bab taubat. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hamba melebihi dari kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang daripadanya di tengah hutan atau di tengah padang pasir, di tengah lahan yang luas. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa, beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala bahagia, senang. Allah Subhanahu wa taala itu bahagia ketika ada hambanya yang beristighfar kepadanya. Itulah sungguh sangat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang berdosa kita, berdosa pun kita tidak ada bisa mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat juga tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya berbuat salah, kemudian datang kepadanya, jujur dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia, sangat senang. Inilah sifatnya rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Bahkan bahagianya Allah Subhanahu wa taala itu melebihi bahagianya orang yang tersesat di padang pasir dan dia ditinggalkan untanya, ditinggalkan barang tunggangannya, yang mana di tunggangannya itu di situ bekal kehidupannya selama perjalanan, selama perjalanan. Air minumnya di situ, pakaiannya di situ, makanannya di situ. Kemudian itu barang tunggangannya meninggalkan dia, meninggalkan di tengah padang pasir yang luas. Apa nggak panik? Panik, sangat panik. Dan kemudian dia ketika dalam khawatir itu, karena semua perbekalannya dibawa pergi oleh barang tunggangannya, tiba-tiba dia menemui, berjumpa lagi dengan barang tunggangannya itu tadi, kendaraan yang dia tunggangi. Senang apa tidak Bapak Ibu? Pasti senang, senang banget. Kenapa? Karena seakan-akan tidak ada harapan hidup lagi. Kenapa? Unta yang ditungganginya sudah hilang dan di situ semua perbekalannya. Tiba-tiba sudah putus asa, ketemu untanya lagi, masya Allah, senang sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih senang lagi ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun, beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menangis. Lebih senang lagi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu.
Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun dosa kita, ya, tidak ada alasan Allah itu tidak mengampuni. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai hambanya. Hambanya itu adalah panggilan yang sangat romantis untuk manusia. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampau batas, ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, ya. Yang melampau batas, zinanya sudah melampau batas, mencurinya sudah melampau batas, membunuhnya sudah melampau batas, udah diwajar normal, ya, udah berlebihan banget, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggilnya sebagai hamba. Orang yang seperti ini, orang yang sudah melakukan kemaksiatan yang luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampau batas. Dalam segala hal melampau batas, dosa-dosanya sudah banyak. Ya. Apa yang Allah katakan? Allah motivasi kita. Allah motivasi hambanya. Apa itu? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang durhaka, yang berdosa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni, ya, mengampuni semua dosa. Ya Allah, aku pernah membunuh. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya Allah, aku pernah mencuri. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya Allah, aku pernah durhaka. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah tekankan lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka apa yang membuat kita enggan untuk meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa yang membuat kita tidak yakin? Ya. Ingatlah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, awal kehancuran kita yaitu ketika kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berdosa, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa kita. Ya. Selama kita memperhatikan adab ketika kita bertobat, kita bertekad tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau kita tidak bertekad, akan meninggalkan dengan semaksimal mungkin usaha, ya, itu namanya tobatnya main-main. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang di hati seorang hamba. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bergembira ketika salah seorang di antara kita melakukan dosa, kemudian kita jujur datang kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, meminta ampun. Ya. Karena apa? Banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang pandai beristighfar. Ya. Rezekinya sulit, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah hidupnya banyak, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah keluarga, masalah anak, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Dosa yang membuat kita sulit hidup di dunia ini. Ketika kita pandai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita, maka tidak ada lagi sulit yang kita hadapi di muka bumi ini. Ya. Maka jangan pernah kita letih dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita letih beramal, tidak apa-apa. Kita letih sholat, tidak apa-apa. Ya. Letih baca Quran, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita letih beristighfar. Ya. Kalau sudah letih beristighfar, ya, maka itu adalah salah satu awal dari kehancuran bagi kita. Ya. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Ini hadis diriwayatkan muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat Muslim, ya, Allahu asyaddu farahan
bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahalatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi. Ya, ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal, ya. Dalam riwayat Muslim, sungguh Allah lebih suka menerima tobat seorang hambanya melebihi dari kesenangan orang yang berkendaraan di hutan, ya, kemudian hilang daripadanya sedang kendaraan itu penuh membawa bekal makanan dan minumannya, sehingga ia patah harapan untuk mendapatkannya kembali. Lalu ia duduk di bawah pohon dengan kecewa dan putus asa. Tiba-tiba ketika ia bangun dari tidurnya, kendaraannya telah ada kembali di depannya, lengkap dengan bekalnya. Maka segera ia pegang kendalinya sambil berkata, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimullah, ya. Begitulah, ya, bahagianya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini seorang hamba ini yang hilang barangnya, kemudian dia beristirahat, tiba-tiba dia bangun, udah ada kendaraannya lengkap dengan bekalnya, ya. Saking bahagianya dia, ya, bahagianya ini kenapa? Karena dia udah putus asa, udah pasrah aja lah, ya, pasrah aja lah, tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, kan gitu, ya, karena nggak tahu siapa yang bisa menolong, perbekalan sudah dibawa lari, ya, kemudian datang, ya, dia bangun, kendaraannya itu datang dengan bekal yang masih lengkap tanpa berkurang sedikit pun. Karena saking bahagianya dia, sampai-sampai dia mengatakan apa coba? Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu, ya. Karena saking bahagianya dia sampai terbalik, ya, sampai terbalik mengucapkannya, ya, mengucapkan itu, dia katakan Allah hambanya, ya, sementara dia Tuhannya, ya. Terlanjur keliru lidahnya karena sangat gembira, ya. Seharusnya dia berkata ya Allah engkau Tuhanku dan aku hambamu, tetapi terbalik lidahnya sebagaimana, ya, yang tadi, ya. Karena saking bahagianya dia, ini dari kisah ini berarti seorang hamba itu bahagia banget, ya, bahagia banget. Kenapa? Karena setelah dia berputus asa ada lagi harapan, ya. Udah hilang harapan, berputus asa, udah pasrah, tiba-tiba datang kendaraannya membawa perbekalannya, masih lengkap, masih utuh. Saking bahagianya sampai terbalik dia berkata, dia bilang sama Allah, ya Allah engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Itu saking bahagianya. Tapi yakinlah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahagianya orang ini tadi masih kalah dengan bahagianya Allah Subhanahu wa taala ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sampai kita lemah beristighfar, ya. Jangan sampai kita lemah beristighfar. Perbanyaklah istighfar karena kita tidak tahu ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kapan. Bisa jadi kita dulu berbuat dosa dan sekarang kita sudah bertobat. Yakinkah kita tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Kita pernah berbuat salah dan kita sudah bertobat. Yakinkah kita kesalahan kita, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi nggak diampuni. Karena apa? Karena ada kesalahan dalam tobat kita, sehingga nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oleh karena itu, jangan pernah letih beristighfar. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kapan turun kepada kita. Ya. Hari ini kita merasa aman-aman saja. Bisa jadi keamanan yang hari ini kita dapat itu adalah bentuk nikmat azab yang Allah berikan kepada kita. Berdosa, berbuat maksiat lancar, ya. Makan haram jalan terus, berbuat zolim, tapi hidupnya nyaman-nyaman saja. Ketahuilah itu azab yang paling parah, yaitu nikmat istidraj, ya. Allah Subhanahu wa taala biarkan dia, ya. biarkan dia, ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah,
beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.